Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eli Lestari, saya dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Singapura Bangsa. Nah, kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi tentang disminor atau nyeri ketika haid. Nah, ini merupakan permasalahan yang biasa kita perempuan-perempuan yang sudah haid, biasanya kita alami kan. Nah, jadi apa sih itu disminor? Nah, disminor yaitu haid yang nyeri, sukar, atau nyeri ketika haid. Nah, seperti kejang atau kolik biasanya seperti perut yang kram, seperti itu. Kemudian, apa saja pembagian disminor? Jadi, disminor itu ada disminor primer dan disminor sekunder. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, pada disminor primer itu disebabkan oleh faktor intrinsik uterus, misalnya ketidakseimbangan hormon, tapi tanpa adanya patologis, itu tanpa adanya hal yang berupa penyakit seperti itu. Kemudian terjadi sejak menarche atau sejak haid pertama kali yang kita alami. Nah, kemudian pada disminor sekunder itu apa saja? Nah, pada disminor sekunder itu terjadi karena adanya patologis pada organ reproduksi atau adanya gangguan, masalah atau penyakit pada organ reproduksi. Kemudian dapat timbul setiap saat. Berbeda dengan disminor primer, kalau disminor sekunder ini dapat timbul setiap saat, sedangkan primer itu terjadi sudah sejak pertama kali kita mengalami menstruasi ya teman-teman. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri dari disminor? Nah, pertama itu nyeri mulai dari sebelum keluar darah. Nah, itu yang biasa kita kenal dengan PMS ya teman-teman, premenstrual menstruasi syndrome. Nah, kemudian kedua itu puncaknya terjadi pada 24 jam sebelum haid berlangsung 8 sampai 12 jam. Nah, ini seperti PMS lagi. Jadi sebelum keluar darah, tapi kita sudah merasakan sakit duluan gitu. Kemudian ketiga itu ada nyeri, biasanya muncul pada garis tengah perut bawah di atas tulang kemaluan dan menyebar sampai ke punggung. Nah, nyerinya itu biasanya berawal dari depan dulu, baru menyebar ke belakang punggung. Itu kan pegal banget ya teman-teman. Nah, kemudian keempat itu biasa atau bisa sampai mual, muntah, dan sakit kepala itu yang sudah parah banget. Tuh. Nah, kemudian masalah apa sih yang dihadapi wanita-wanita dengan disminor itu? Nah, pertama itu ada gangguan pada penderita dan keluarga. Pasti kan kita merasa tidak nyaman banget nih teman-teman. Dan kadang keluarga kita juga merasakan imbasnya gitu. Karena kita yang sakit, keluarga kita juga khawatir kan gitu. Kemudian kerugian dalam industri dan komersial. Nah, ini tuh biasanya untuk perempuan-perempuan yang memang bekerja, kemudian sangat merasakan ketidaknyamanannya dan mengganggu pekerjaannya. Kemudian bisa sampai kerugian pada ekonomi nasional loh teman-teman, karena seperti tadi, perempuan-perempuan dengan pekerjaan yang memang sangat dibutuhkan, kadang bisa mencapai kerugian pada saat di pekerjaannya. Nah, berarti sangat berpengaruh sekali kita ya terhadap ekonomi nasional ini. Kemudian, upaya untuk mengurangi nyeri haid yang bisa dilakukan di rumah. Apa saja sih yang bisa kita lakukan di rumah untuk mengurangi nyeri haid ini? Nah, pertama, kita bisa mengkompres perut atau punggung bagian bawah. Nah, ini bisa mengurangi nyeri, tapi ini menggunakan cukup air hangat saja, teman-teman, dan bisa menggunakan botol atau kain yang dikompres dengan kain yang telah direndam di air hangat, seperti itu. Kemudian kita bergerak. Nah, jangan jadikan alasan disminor ini untuk menghalangi kita bergerak. Gitu. Selama kita masih bisa bergerak dan tidak terlalu parah, bergeraklah. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi jangan mentang-mentang, aduh, sakit gitu. Ini menghambat kita buat bergerak, padahal ini sangat baik untuk mengalihkan rasa sakit itu sendiri, teman-teman. Kemudian hindari stres. Nah, seperti yang kita ketahui kan, menstruasi itu kan dipengaruhi oleh salah satunya hormon. Nah, untuk menghindari stres, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang memang menurut kita bisa meningkatkan mood kita dan tidak memperparah keadaan disminor kita tadi. Kemudian perhatikan pola makanan dan minuman, terutama pada saat haid sangat tidak disarankan untuk minum minuman yang bersoda, berkafein, beralkohol, itu karena bisa mengakibatkan kembung pada perut dan bisa memperparah keadaan disminor kita, teman-teman. Kemudian terakhir itu ada minum pereda nyeri.
Ini jika diperlukan. Ini hanya jika diperlukan saja ya teman-teman. Karena jika memang masih bisa diatasi dan ditahan, sebaiknya kita tahan. Seperti itu. Dan tidak disarankan untuk minum pereda nyeri jika memang gejalanya biasa saja. Seperti itu teman-teman. Sedikit informasi tentang dismidon atau nyeri haid tadi. Semoga kita bisa melewatinya selalu dengan semangat. Dan jika memang sakitnya sangat tidak bisa ditahan atau memang sudah sangat mengganggu sekali, itu bisa dikonsultasikan kepada dokter atau bidan ya teman-teman. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.